Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we'll meet again with my channel. I'm Pak Guru Wirawan. I'm going to teach you in this program in learning English grammar. I use the Osborne book of English grammar. I think it's very interesting because the book is colorful and very simple to understand. And why do we should learn grammar first? And what are we learn? What are we going to learn in grammar? Okay, straightforward. In this book, there is the content. What is grammar? Parts of speech, nouns, pronouns, adjectives, verbs, auxiliary verbs. What is auxiliary verbs? Active and passive, participles, adverbs, prepositions, connections words or conjunctions, sentences, phrases, clauses, complex sentences, direct and reported speech, word order in sentences, making the subject and verb agree, words easily confused, words often misused, other problems, tips on writing good English, test yourself, answers. There are answers in here, and there are literary terms and index and glossary. The content of this book. Okay, now the first is, what is grammar? Grammar is a set of rules and guidelines to help you use language correctly. If you want to learn a trade or skill, you have to know how to handle the tools of the trade. If you want to express yourself, well, you have to know how to handle the tools of language. Jadi grammar apa itu? Itu aturan ya, atau petunjuk untuk menggunakan bahasa dengan benar. Kuncinya di situ. Nah, the next question is, why should we have rules? Kenapa kita harus punya aturan? Rules always seem boring, dull, and pointless, and breaking rules is fun. Aturan itu kadang membosankan, kaku. Terus kalau melanggar aturan itu kelihatannya menyenangkan ya. But imagine you were playing a game of cricket, tapi kalau misalnya kamu main cricket, like all games, it is based on a set of rules. Kalau game lainnya juga, namanya game, permainan itu pasti ada aturannya. If some of the players in the team decided to break the rules and do what they wanted, the game would become chaotic. Ya, kalau setiap pemainnya itu nggak mau pakai aturan, ya gamenya menjadi kacau. You would not know what was happening and everyone would become confused. Orang nggak tahu ini ngapain toh. Begitupun in language, ketika when you use language without grammar, without aturan, ya orang akan bingung itu ngomong apa itu loh. So how can grammar help? Grammar itu membantunya di mana? Yang pertama, in jobs. Nowadays it's difficult to find a job. Sekarang sulit cari pekerjaan. No matter how talented or well qualified you are at something, there always seem to be hundreds of other people just as suitable. Ya, seberapa mahirnya kamu, koyok-koyoknya itu ada orang lain itu lebih cocok dari kamu dalam bekerja, sehingga pekerjaan itu tidak mudah zaman sekarang. Nah, itu ketika buku ini ditulis, apalagi zaman sekarang misalnya. Namun bagi beberapa orang yang paham, insya Allah itu tidak sesulit yang tertulis di sini. Terutama jika kita berwirausaha. If you apply for a job sending a letter which is full of grammatical mistakes, the employer will give preference to someone with the same qualifications who has expressed himself correctly. Ya. Kalau seandainya ada orang pelamar itu grammarnya itu kacau balau, otomatis yang perusahaannya milih yang grammarnya bagus lamarannya. Ya. Oke, other kinds of letters and communication bisa bermanfaat untuk surat-surat yang lain.
Sometimes you want to write or speak to someone authority, it could be to explain a situation, complain about something, or even to make someone see your point of view. Ya, itu harus di-express yourself clearly and concisely. The point you are making will be easily understood. Harus dijelaskan secara simple, jelas. Maksudnya dipahami. Nah, kalau itu tidak bisa, maka risikonya apa? Ada orang salah paham. Ya. Yang ketiga, the third is creative writing, ya, kegunaan grammar, ya. If you want to write in English, ya, so you have to use grammar in your writing, ya. This is kalau kamu mau menulis, maka menulis dalam bahasa Inggris harus pakai grammar supaya dipahami. Oke, we strip for parts of speech. Apa itu parts of speech, ya? Bagian-bagian dari kalimat, ya. We can say part of speech itu seperti kereta. Mungkin, buat apa kita pakai aturan? Sebagaimana kereta, coba ini contoh, we are very useful. Kita sangat berguna. Coba apabila ini urutan gerbong kereta ini tidak urut, useful taruh depan, ya, taruh belakang dari kereta, ya, terus useful very RV gitu aja, orang tidak paham maksudnya itu. Berguna sangat kita, apa itu? Nah, bingung kan? Berguna sangat adalah kita. Atau dari yang tengah ditaruh depan, ya, are very useful. Apa maksudnya are very useful? Orang kan bingung. Ya. Maka ini perlunya kita grammar. So, ada parts of speech yang penting yang perlu dibahas adalah noun. In understanding English sentences, dalam memahami kalimat bahasa Inggris, kamu harus bisa membedakan 8. Anda harus bisa membedakan 8 kata ini. Pertama, membedakan noun. Apa itu noun? Ya. Di sini noun is word used for naming a person, animal, place or thing. Example seperti William, mouse, shop, leather. Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya nanti lebih rinci. Pronoun. Kita juga belajar pronoun. Itu adalah to refer to a person or thing without giving a name. Yaitu merujuk pada orang atau benda tanpa menunjukkan namanya. Ya. For example, he, she, them, him. Insyaallah akan kita bahas lagi. Adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Word used to describe noun or pronoun. Jadi, ada kata sifat itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun. Adjective yaitu verb sekarang. Kata kerja itu disebut juga doing word, yaitu apa? Digunakan untuk menunjukkan action, ya. Seperti run, die, was, kicked, are, ya. Itu termasuk verb. Ya, ataupun apa yang ada yang bilang menggunakan detic atau to be untuk is, am, are. Tapi kita gunakan verb aja. Adverb itu digunakan untuk generally to modify, tell you more about a verb. Namanya adverb tambahan kata kerja. Contohnya, he ran quickly. Dia lari dengan cepat. Apanya cepat larinya? Bukan dianya, ya. Larinya yang cepat. Preposition, ya, preposisi. Word used for showing that one person or thing has to do with another person or thing, usually where they are in relation to one another. Preposition itu kata apa ya? Tunjuk semuanya, preposisi, ya, menunjukkan itu di mana, ya. Contohnya with dengan under di bawah, on di atas, ya, semacam itu namanya preposisi. Conjunction itu word used to join words, digunakan untuk menggabungkan kata, and clauses. Clauses itu apa? Clauses itu anak kalimat, yaitu kalimat di dalam kalimat. Insyaallah akan kita bahas nanti. Then conjunction sudah, interjection or exclamation digunakan untuk, ya,
to express exclamation, oh, hello, ouch, something like that. It's called interjection. Okay, straightforward, ya, guys, ya. We study about noun. Noun itu kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia, tapi bagaimana noun dalam bahasa Inggris? Noun is a word used for naming. Noun itu kata yang digunakan untuk menamai, ya, a person, an animal, a place, or thing. Kalau ini dalam bahasa ini diartikan itu. Contohnya, these words are all nouns. Kata di bawah ini noun semua. Seperti ini, bird, burung, ladder, tangga, window cleaner, pembersih jendela ini. Ini semuanya noun. Shop, toko itu noun. Ya, tapi untuk membedakan dengan apa yang bukan noun, contohnya to decide whether the word is a noun, ask yourself, does it tell me something's name? Kalau jawabannya yes, maka disebut noun. Coba. Under sama table. Under di bawah, table meja. Mana yang benda? Di bawah atau meja? Ya. Karena di bawah itu tidak menunjukkan benda, berarti bukan noun. Table menunjukkan benda, berarti noun. Contohnya seperti itu. Noun can usually have the. Biasanya ada the, a, or an di depannya. Contohnya, the saucepan. Nah, kita lihat dari kotak ini mana yang noun. Saucepan, finger, happy, rocket, sometimes, heat, daffodil, never, sky, have. Apa kira-kira? Mana yang noun? Oke, yang noun saucepan. Saucepan itu wajan untuk saus kecil, ya. Heat. Apakah heat itu noun? Panas, ya. Kalau yang bukan itu hot, contohnya itu. Finger, jari, noun. Daffodil itu bunga, noun, nama bunga. Happy, gembira. Apakah happy itu noun? Ya, bukan. Happy itu kata sifat. Never, tidak pernah. Apakah dia benda? Kamu tahu namanya never itu siapa? Kan tidak tahu. Maka itu adjektif, kata sifat. Rocket, tahu rocket, itu benda. Sky, langit, benda. Sometimes, terkadang, apakah benda ada benda namanya sometimes? Tidak ada. Have, memiliki, bukan benda juga. Kata kerja itu, have. Ya, name a particular people are nouns, even though you can't put the in front of them. Jadi, bentuk noun yang lain adalah nama. Alice, Albert, Ethel, ini adalah noun. Wirawan itu noun. Tidak boleh kita menggunakan the wirawan. Ya, bukan. Cukup nama. Dilanjutkan, di sini ada kata-kata, can you pick out the nouns in the list of words below? Ada ugly. Ugly itu apa ya kira-kira ya? Apakah noun? Nah, coba kalian cari artinya kalau nggak ngerti dan tentukan apakah noun atau bukan. Kerjakan di Google Form yang disertakan dalam link ini. Under box slowly David in wonderful cup dog when battle silly. Mana yang merupakan nouns? Nah, noun di sini ada singular juga plural. Singular itu tunggal, plural itu jamak. Noun can be either singular, ya, referring to one single person thing, itu bed, box, berry, ya, itu tunggal, tapi jamaknya beds kasih s, boxes kasih es, berries itu y-nya ganti i terus kasih es. Jadi kalau dari belakang itu konsonan, vokal konsonan. Oh, ini
berry ya. Y-nya ini kan nggak mungkin YES. Nah, ini Y jadi in the singular or plural is this. Nah, ini kan kita singular itu tunggal, kalau plural itu lebih dari satu. Tapi ada beberapa noun yang tunggal sama jamaknya sama ya. Ini ada 4 jenis noun ya. 4 jenis noun. Yang pertama, a proper noun. Proper noun itu adalah noun that refers to a particular person or thing. Proper noun. Contohnya ya punya nama tuh, Samson, Meksiko, Monday, August, Gulliver's Travel, itu proper noun. Nggak bisa dikasih the atau di sini karena nama. Common noun itu umum ya. Contohnya man, country, day, month, book ya. Common ya, karena semua orang sama di sini. Ini man, country, day, month, book itu bisa lebih dari satu. Bisa dikasih the, bisa dikasih a. Oke. Yang ketiga, collective noun. Collective noun itu to describe a group of people or people something. Ya. Some collective nouns describe a different number of pair and dozen are both collective nouns. Ya, contohnya ada kata yang memang kolektif, jamak. Army itu sekumpulan tentara. Bunch itu seikat atau sekumpulan bunga. Tim itu kumpulan pemain ya. Pack itu paket ya, koleksi dari hounds. Swarm itu kumpulan dari lebah ya. Yang keempat adalah jenis non abstrak ya. Tadi kan kolektif, jadi proper, common, kolektif, sama abstrak. Abstrak itu kata benda yang tak bisa dilihat. Ada kan non itu kan bisa dilihat, tapi ada kata benda yang tak bisa dilihat. Abstrak. Contohnya heard, pendengaran, smell, pembawaan, felt, perasaan, atau tasted ya, perasa ya. Sleep, honesty, boredom, freedom, power, ini adalah kata benda abstrak. Sleep ya bisa kata kerja, tapi bisa kata benda. Honey ya, oke. Honesty itu kejujuran, boredom kebosanan, freedom kebebasan, power kekuatan. Ya, ada gender dalam noun. Beberapa. Ada noun itu ada maskulin, feminin, ya, yang umum atau enggak ada gendernya. Ya. Ini semua bahasa hampir ada unsur ini. Terutama bahasa Arab pun punya unsur ini. Ada perempuan itu ada aturnya sendiri. Actor, aktris ya, maskulin, feminin. Nah, teacher itu umum, bisa maskulin, bisa feminin. Book itu neuter, itu bukan maskulin atau feminin, itu neuter. Jadi biar tahu ya. Oh sorry, ini kebablasan. Ini neuter, sorry ya kalian. Oke. Ini sudah adjektif, jadi ini tadi selesai pembahasan dengan noun ya. Nanti kita akan adjektif ya, ada pronoun insyaallah. Oke, see you next time guys, dan kerjakan latihan yang ada beserta link di ini. Oke ya.
Semoga kamu lebih mudah dalam belajar bahasa Inggris. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.